Kenalkan, nama saya Hadijah. Saya berasal dari Desa Simban, Kecamatan Simban, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya bekerja di HWD Provinsi Sulawesi Selatan. HWD itu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Ya, saya itu awalnya diajak oleh anak dari ketua adat ya. Nah, dia adalah pendamping. Nah, saya masuk dalam komunitasnya. Saya dari komunitas adat Batu Basi. Nah, teman itu pendamping itu mengajak saya mengikuti sebuah kegiatan di Makassar. Nah, beliau itu meminta izin kepada kedua orang tua saya bagaimana supaya saya bisa ikut kegiatan dulu gitu selama 2 hari ke 3 hari waktu. Awalnya orang-orang pikir kamu itu pergi dijual karena kamu dibawa ke kota gitu. Nah, dengan isu itu orang tua saya tidak percaya karena kebetulan orang tua saya mengenal orang tersebut dan tidak mungkin dia menjual saya karena berpikir sekarang banyak yang orang-orang berpikir mungkin ini anak mau dijual di banyak lah seperti mau diambil organ tubuhnya atau lain sebagainya gitu. Nah, tapi orang tua saya tidak peduli, orang tua saya mengizinkan untuk saya dibawa untuk mengikuti sebuah kegiatan itu. Nah, dari kegiatan itulah satu kali kegiatan saya mengikuti di Makassar, saya melihat bagaimana saya dan kakak saya yang juga disabilitas ya, disabilitasnya juga sama dengan saya, orang kecil atau little people. Dia sama-sama saya dan di situ di ruangan itulah ketika melakukan pertemuan di ruangan itulah saya melihat bagaimana banyak penyandang disabilitas di dalam ruangan itu, bukan cuma saya atau satu ragam gitu, bermacam-macam ragam. Nah, disitulah saya melihat bagaimana penyandang disabilitas perempuan ini ada yang sudah sukses, ada yang belum gitu, dan di situ saya melihat pematerinya di atas ketuanya adalah seorang penyandang disabilitas perempuan. Nah, itulah saya terinspirasi. Saya hanya di bayanganku awalnya itu saya tidak begitu percaya, tapi setelah dia memberikan pemahaman tentang disabilitas, bagaimana penyandang disabilitas dan memiliki hak untuk bersuara, memiliki hak untuk bersosialisasi. Nah, dia mengajarkan ke kami bagaimana supaya kami bisa bersuara, menyuarakan hak-hak kami sebagai penyandang disabilitas di masyarakat ya dan maupun di pemerintah. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan itu, saya pulang dan saya membuktikan ke orang-orang bahwa saya tidak dijual. Saya kembali dengan baik dan dari awal itulah saya kayak memulai kehidupan yang baru lagi. Nah, dari sektor pendidikan kan saya nggak punya ya, saya tidak pernah bersekolah. Bagaimana saya bisa menjadi orang seperti orang-orang pada umumnya kan, bagaimana saya bisa membuktikan. Nah, di sisi itu saya nggak punya pendidikan bukan berarti saya nggak bisa bangkit ya. Nah, itu saya pengen membuktikan ke mereka bahwa saya bisa gitu menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang berguna bagi keluarga dan banyak orang. Nah, itulah kenapa saya segigih itu belajar, sesemangat itu belajar, karena tanpa saya belajar saya tidak akan punya pengetahuan ketika saya tidak beranjak keluar dari rumah untuk bersosialisasi dengan orang luar gitu. Karena selama ini saya kebanyakan di rumah, saya bisa dibilang orang ini penjaga rumah ini anak gitu. Karena memang saya di rumah terus, saya nggak pernah keluar-keluar gitu. Jadi orang lihatnya ini anak tidak ada aktivitasnya gitu, hanya membebankan keluarganya saja. Sesampainya itu dari awal itu saya terus mengikuti kegiatan. Saya tidak kayak sebulan sekali mengikuti kegiatan, mengikuti pelatihan. Nah, dari situ juga lah saya diikutkan kegiatan di desa, mengikuti seperti musremban,
musremban musdu musdes dan sampai ke tingkat kecamatan, musremban kecamatan sampai ke tingkat kabupaten, musrembang kabupaten. Sekarang di kabupaten saya itu sudah ada musrembang khusus perempuan dan anak khusus penyandang disabilitas, itu sudah ada musrembang khusus penyandang disabilitas di Kabupaten Maros. Nah, itu sih capaian yang saya capai gitu saat ini ya. Dari kegiatan yang saya ikuti itu, organisasi HWD itu terus melibatkan saya mengikuti kegiatannya gitu. Nah, dari pemberdayaan yang dilakukan HWDI kepada saya, memperdayakan satu penyandang disabilitas itu tidak mudah gitu, butuh waktu yang begitu panjang. Tapi dari kesabaran dari Ketua HWD Provinsi terus memperjuangkan saya, terus mengajari saya, terus memberikan saya motivasi sampai saya diajak terus berkegiatan, sampai kami diajak untuk melakukan advokasi gitu. Pertama kali saya melakukan pemberdayaan itu, dia mengajak saya itu ke Kabupaten Sidrap. Kita melakukan pemberdayaan juga kepada teman-teman penyandang disabilitas yang tinggal di komunitas adat ya. Waktu itu ada 2 komunitas adat, ada Sandobatu dengan Cendeangin, tapi Cendeangin kurang aktif dan lebih aktif itu di Sandobatu. Dari 2 desa yang dilakukan di komunitas adat itu, ada 2 desa yang kami libatkan. Nah, penyandang disabilitas di desa itu dilibatkan dalam kegiatan yang kami awali dengan kegiatan di desa dulu ya. Kita lakukan advokasi dulu, pelayanan dulu, pelayanan dan pemberdayaan dulu. Kita awali dengan pemberdayaan ya, karena teman-teman disabilitas ini harus diawali dulu dengan pemberdayaan, karena mereka rata-rata dari komunitas ya, rata-rata tidak bersekolah, jadi mereka harus diajari dulu memahamkan apa itu hak mereka, siapa diri mereka, dan apa sebenarnya penyandang disabilitas. Bagi diri mereka adalah seorang disabilitas yang memiliki hak untuk berbicara di level pemerintah ataupun di desanya. Mereka juga berhak untuk bersosialisasi di luar, mereka tidak mesti di rumah terus. Karena mereka itu adalah kelompok yang masih termarginalkan ya. Nah, itulah kenapa saya terus mendorong mereka supaya mereka aktif bersosialisasi dan mengembangkan kemampuan mereka. Hasil dari capaian yang kami lakukan itu, dari hasil pemberdayaan yang kami lakukan, itu sudah ada teman disabilitas yang ada di komunitas adat yang sudah bisa berbicara di level desa, level kabupaten, bahkan itu adalah hasil yang kita capai. Nah, dia sudah berani menyuarakan hak-haknya sebagai penyandang disabilitas yang tinggal di komunitas adat. Dia juga sudah ada kelompok yang sudah terbentuk di sana, namanya kelompok KDD, kelompok disabilitas desa. Dari kelompok ini kami berencana untuk memperdayakan lagi mereka, seperti menanam cabai. Kami mengajarkan mereka bagaimana supaya beradaptasi dengan mata pencarian ya. Itu karena mereka terkena dampak atau perubahan iklim yang terjadi kepada mereka. Nah, itulah kenapa kami kembali ke sana, bagaimana kami lanjutkan lagi perjuangan kami. Saya untuk melakukan pemberdayaan lagi. Nah, yang kami lakukan saat ini itu mengajarkan mereka menanam cabai dan sayur ya, yang bisa menghasilkan jangka pendek ya, tidak mesti jangka panjang. Nah,
sebenarnya mereka dari petani ya, kami tidak memilih mau itu laki-laki dan perempuan, tapi memang kami khususkan perempuan, tapi kami juga melibatkan laki-laki dalam isu ini gitu. Dan yang kami lakukan itu kami mengajarkan menanam lombok, menanam sayur. Nah, bagaimana supaya mereka bisa bertahan hidup gitu ya, bagaimana supaya mereka tidak tertinggal gitu dengan mata pencaharian yang cukup jangka panjang ya, karena mereka sebenarnya bertani seperti menanam jagung, menanam cengkeh, tapi itu jangkanya cukup panjang, jadi butuh waktu sampai berbulan-bulan ya, sampai 3 bulan atau 4 bulan jaraknya misalnya jagung. Nah, itulah inisiatif untuk mengajarkan mereka bagaimana supaya mereka bisa menanam lombok. Nah, karena kami berpikir yang simpel-simpelnya itu kan ketika kita nggak minta-minta yang namanya perubahan berubah-ubah ya cuaca gitu ya, namanya cuaca sering terjadi yang namanya longsor, banjir. Nah, itu sering sekali terjadi di masyarakat adat. Nah, yang paling terdampak itu adalah teman-teman penyandang disabilitas. Nah, itulah kami berusaha supaya mereka bisa beradaptasi dengan situasi itu. Ketika mereka diguyur seperti terjadi longsor ya, pernah terjadi longsor di Sidrap, nah itu menghantam semua tanaman mereka. Nah, itu bisa gagal panen, mau cengkeh mereka juga gagal panen karena disapu oleh bencana ya, seperti longsor gitu. Kalau banjir itu sepertinya agak terlalu karena di dataran cukup tinggi, karena di atas gunung ya, dan agak gunung seperti ini, dan lahan mereka juga seperti ini gitu, miring, tidak rata kayak tanah kayak sini gitu. Kalau saya pribadi, tantangan yang saya hadapi itu paling diakses ya. Kalau saya pribadi, akses saya untuk menempuh jalan untuk keluar itu cukup jauh juga dari kota ya. Jadi dulu saya tinggal di dekat sawah yang jauh dari jalanan. Nah, saya makanya akses yang untuk mencapai ke tempat misalnya ada kegiatan, nah itu akses untuk menuju keluar itu cukup jauh dulu ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah agak membaik karena jalanan sudah bagus dan tidak lagi seperti dulu gitu. Karena dulu rumah saya itu rumah yang panggung dan jauh dari jalan gitu, dan itu sering sekali terjadi banjir, dan banjir yang sering datang ke rumah saya waktu itu bukan banjir kecil ya, itu banjirnya cukup besar. Karena pernah banjir sayanya satu kali atau 2 kali, waktu itu saya sampai mengungsi gitu. Waktu itu saya sampai nggak bisa nyebrang, dibantu oleh keluarga untuk menyeberang, karena kita kan tinggal di dekat sawah, jadi semuanya sudah kayak lautan waktu itu airnya, dan itu terkena banget dampak dari banjir itu, karena dimana kita kehilangan mata pencarian seperti padi yang gagal panen, terus tanaman yang mati gara-gara banjir, disapu banjir, dan banjirnya itu bukan banjir sedikit, banjirnya itu cukup besar dan di atas dada orang dewasa waktu itu, dan itu cukup besar. Dan saya sebagai penyandang disabilitas yang terkena dampak itu sangat berpengaruh ya, kerentanan saya cukup terganggu ya, karena cuaca yang cukup ekstrim gitu, yang sering berubah-ubah. Tantangan untuk membantu teman-teman disabilitas yang ada di komunitas adat itu tantangannya cukup banyak ya menurut saya, tapi kami mencoba semaksimal mungkin. Nah, tantangan yang paling besar itu adalah aksesnya untuk menuju ke sana, yang di komunitas adat yang tinggal di atas gunung. Nah, itu jauh banget dari kota, dan kita harus menempuh
3-4 jam untuk bisa sampai ke sana, ke yang paling tinggi, yang paling cukup jauh dari kota. Banyak teman-teman disabilitas yang tinggal di komunitas adat yang jauh dari kota. Nah, itu mereka ketika diajak untuk berkegiatan, kesulitan mereka itu kadang seperti transfer seperti mobil, dan mereka harus naik motor cross dulu baru bisa turun ke dataran rendah yang bisa diakses mobil gitu. Nah, itu bahkan ada yang jalan kaki ya, ada yang jalan kaki untuk mencapai ke tempat di mana kendaraan itu berada gitu. Mereka itu awalnya juga nggak mau diajak berkegiatan, mereka tidak mau bersosialisasi dengan kita. Kenapa? Karena mereka masih banyak yang minder, mereka malu dengan diri mereka yang memiliki keterbatasan disabilitasnya gitu. Kedisabilitasannya mereka menjadi alasan kenapa mereka tidak mau keluar gitu, karena takutnya mereka diejek, dikatai lah, karena tidak seperti yang non-disabilitas lainnya gitu. Tapi dari situ saya jadikan diri saya sebagai contoh ya. Saya bisa keluar dari kampung, bisa bersosialisasi dengan orang-orang sekitar maupun di pemerintah ya. Nah, itu saya jadikan diri saya sebagai contoh. Saya berikan mereka seperti dukungan, pemahaman bahwa tidak semua penyandang disabilitas itu tidak bisa mandiri ya, tidak bisa berkarya, tidak seharusnya dia menjadi disabilitas yang tertinggal gitu. Mereka harus berjuang, mereka harus bisa keluar dari selama ini yang mengurung mereka, selama ini yang membuat mereka tidak mau bersosialisasi. Semoga teman-teman disabilitas itu semakin banyak teman-teman yang terinspirasi dari kegiatan ini, semakin banyak teman-teman yang terlibat dalam aksi ini gitu. Bagaimana supaya mereka terus berkembang gitu ya, karena mereka itu masih cenderung menutup diri dari warga gitu. Bahkan ada yang tidak mau keluar dari rumah. Karena apa? Karena mereka masih malu, mereka masih minder, dan itu yang membuat mereka merasa malu untuk keluar. Karena kedisabilitasan yang mereka miliki, kami ini hanya mengajarkan bagaimana supaya mereka itu bisa mandiri gitu. Dan saya menjadikan diri saya sebagai contoh bahwa tidak semua penyandang disabilitas itu bisa tidak bisa mandiri gitu. Nah, kan tidak selamanya kita harus ditopang oleh keluarga. Ada saatnya dimana kita menjadi perempuan yang mandiri gitu. Seberat apapun disabilitasmu, bagaimanapun itu, bagaimana supaya kamu bisa mandiri sedikit demi sedikit gitu. Nah, harapan kami kepada pemerintah, saya hanya berharap dukungan ya, memohon dukungan dari semua pihak ya, dari masyarakat maupun pemerintah yang terkait dengan kegiatan ini yang kami lakukan. Mohon disupport gitu. Harapannya semoga pemerintah itu bisa melihat dari hasil dari kerja-kerja kami bahwa penyandang disabilitas itu bisa juga diajak, diperdayakan, dan bisa juga membantu orang-orang sekitar gitu untuk dan bahkan bisa membuat mereka menjadi mandiri gitu. Semoga masyarakat yang luas itu mendukung gerakan kami sebagai organisasi
disabilitas sebagai penggerak di komunitas adat yang terkhusus penyandang disabilitasnya, yang kami berusaha untuk memperdayakan mereka. Kami hanya memohon dukungannya gitu. Teman-teman disabilitas yang mau berdaya gitu, yang mau aktif untuk di isu perubahan iklim gitu, yang aktif di isu ini gitu. Acara Muda Bersuara ini adalah hal yang paling pertama yang saya ikuti ya. Saya didukung oleh dari Ibu Dwi yang mengutus saya sebagai perempuan pribumi, saya harus bersuara untuk teman-teman disabilitas. Saya terkesan kepada Muda Bersuara ini karena melibatkan disabilitas di kegiatan ini gitu. Dari acara Muda Bersuara ini, hal baru yang saya dapat itu dari Zine itu tadi mengajarkan saya tentang kayak gambar ya, kita bisa kayak berkampanye oleh gambar itu, bisa menggambarkan diri kita juga, bisa menggambarkan orang lain ya, itu sangat inisiatif ya. Itu bisa saya ajarkan ke teman-teman di komunitas utamanya, bahkan di organisasi, dan itu adalah suatu hal yang baru yang saya dapat dan itu membuat saya tergerak tadi. Ternyata ini inspirasi banget ya Pak buat saya, dan ini bisa menggambarkan hal apa yang ingin saya tuliskan ke dalam buku pendek ini gitu. Nah, ini bisa menggambarkan tentang diri saya, bahkan teman-teman disabilitas, dan itu membuat gambar-gambar itu bisa menjadi gerakan di komunitas ini untuk mengajarkan mereka dalam sesuatu hal yang baru gitu.